Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 19 sampai dengan 20 Mei 2023 ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang masih selalu setia menyimak prediksi dari channel ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa support dan dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terupdate dari channel ini. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas satu prediksi malam ini, saya ada sedikit untuk teman-teman. Jika bermain betting online yang paling aman dan terpercaya, jangan lupa bergabung di Hidden Bet ya. Dan untuk caranya bergabung, silahkan kalian simak di kolom komentar. Dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami atau grup Telegram kami untuk pembahasan prediksi yang lebih lengkap ya. Oke teman-teman, saya tidak basa-basi lagi, saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari, dimana seperti biasa saya akan memprediksi 4 laga atau 4 pertandingan saja ya. Ada satu laga dari Italia Serie A, Jerman Bundesliga, Prancis Liga 1, dan La Liga Spanyol ya. Oke, untuk prediksi yang pertama dari Italia Serie A, ada Sassuolo akan berhadapan dengan Monza ya. Oke, di sini saya melihat dari sisi sedikit peluang kemenangan memang tipis ke Sassuolo sebagai tuan rumah. Satu pemain dari Sassuolo yang akan absen untuk laga malam nanti, sedangkan dari Monza satu pemain juga yang akan absen dan satu pemain juga masih dipertanyakan. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Sassuolo hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 3 kali kalah ya. Sedangkan untuk Monza sendiri tampil cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri. Oke, dan sedangkan untuk Sassuolo sendiri bermain di kandang sendiri tidak pernah kalah ya, meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri. Sedangkan untuk Monza sendiri bermain ke markas lawan juga tidak pernah kalah, meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali seri ya. Oke, untuk head-to-head antara Sassuolo dengan Monza, Sassuolo 2 kali menang, Monza 2 kali menang, 1 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang. Posisi peringkatnya saat ini Monza ada di peringkat 9 dengan 49 poin, sementara Sassuolo saat ini ada di peringkat ke-13 dengan 44 poin ya. Oke, dari sedikit ringkasan atau laga keseluruhan dari 5 laga terakhir ke Sassuolo dengan Monza, jadi sedikit saran saya untuk teman-teman untuk prediksi malam nanti. Saya sarankan teman-teman ambil Monza, yakni tim tamu, dengan menahan Sassuolo di 3/4 atau hampir 1 gol dan di under 3 gol ya. Oke teman-teman, jika sehati silahkan digas, jika masih ragu silahkan diabaikan saja. Oke, untuk prediksi selanjutnya ada dari Jerman Bundesliga, ada Freiburg akan berhadapan dengan Wolfsburg ya. Sedikit peluang kemenangan di sini masih saya melihat tipis ke Freiburg sebagai tuan rumah. Satu pemain dari Freiburg yang akan absen untuk laga malam nanti, sedangkan dari Wolfsburg 3 pemain juga akan absen ya. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Freiburg hanya mampu meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Sedangkan untuk Wolfsburg sendiri tampil cukup bagus, meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan hanya 1 kali kalah. Oke, untuk Freiburg sendiri bermain di kandang sendiri ya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan di 5 laga terakhir, 1 kali seri, dan 3 kali kalah. Sedangkan untuk Wolfsburg sendiri bermain ke markas lawan mampu meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kalah ya. Oke, dari head-to-head antara Freiburg dengan Wolfsburg meraih 2 kali menang, sementara Wolfsburg sendiri hanya 1 kali menang dan 2 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang. Posisi peringkatnya saat ini Freiburg ada di peringkat 5 dengan 56 poin, sedangkan Wolfsburg ada di bawahnya di peringkat ke-6 dengan mengkoleksi 49 poin ya. Oke, itulah ringkasan keseluruhan dari 5 laga terakhir antara Freiburg dengan Wolfsburg. Jadi, sedikit saran saya untuk laga atau pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil Wolfsburg dengan menahan Freiburg di 3/4 atau hampir 1 gol dan di under 3/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Untuk laga selanjutnya ada dari Prancis Liga 1, Lyon akan menjamu AS Monaco ya. Sedikit peluang pemenangan di sini masih terlihat sama-sama memberikan flow ya antara Lyon dengan AS Monaco. Oke, dan satu pemain dari Lyon yang akan absen, sedangkan dari AS Monaco 2 pemain juga akan absen. Dari 5 pertandingan terakhir dari Lyon tampil cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kalah. Di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan dari Clermont dengan skor tipis 2-1. Sedangkan untuk AS Monaco sendiri tampil juga cukup bagus, 2 kali menang, 1 kali seri, dan hanya 2 kali kalah. Sedangkan untuk Lyon sendiri bermain di kandang sendiri terbilang tampil cukup bagus, meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah. Sedangkan AS Monaco sendiri bermain ke markas lawan juga cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah. Oke, untuk head-to-head antara Lyon dengan AS Monaco, Lyon 4 kali menang, sementara AS Monaco hanya 1 kali menang di 5 kali pertemuan ya. Posisi peringkat saat ini AS Monaco ada di peringkat 4 dengan 65 poin, sedangkan Lyon ada di peringkat ke-7 dengan mengkoleksi 56 poin ya. Oke, dari ringkasan keseluruhan 5 laga terakhir antara Lyon dengan AS Monaco, jadi sedikit saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu, yakni AS Monaco cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan dan di under 3,1/4 gol ya. Oke teman-teman, silakan diambil jika kita sehati. Oke, lanjut untuk prediksi yang terakhir dari La Liga Spanyol, ada Cadiz akan berhadapan dengan Valladolid. Sedikit peluang kemenangan di sini masih tipis ke Cadiz sebagai tuan rumah ya. Dari Cadiz terlihat banyak pemain akan absen, yakni ada 7 pemain dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sedangkan dari Valladolid 3 pemain akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan.
Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Kades terbilang tampil tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 3 kali kalah. Sedangkan untuk Valladolid sendiri tampil juga cukup buruk, hanya 1 kali menang dan mengalami 4 kali kekalahan beruntun. Sedangkan untuk Kades bermain di kandangnya sendiri hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, yakni di pertandingan terakhirnya, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Sedangkan untuk Valladolid sendiri bermain ke markas lawan hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan juga 3 kali kalah ya. Oke, untuk head to head antara Kades dengan Valladolid, Kades 2 kali menang, Valladolid 1 kali menang, 2 kali pertemuan mereka berakhir seri. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Kades ada di peringkat 16 dengan 35 poin, sedangkan Valladolid ada di bawahnya di peringkat 17 juga dengan mengkoleksi 35 poin juga ya. Oke, dari ringkasan keseluruhan 5 laga terakhir antara Kades dengan Valladolid, jadi sedikit saran saya untuk laga atau pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil Kades cukup di handicap min 1/4 gol dan di over 2 gol ya. Oke, teman-teman silahkan diambil jika kita sehati, dan jika masih ragu silahkan diabaikan saja. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi saya malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil. Dan jika masih ragu, silahkan diabaikan saja. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi, dan pastikan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP, dan salam olahraga.